Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padang Mahsyar merupakan suatu tempat yang menjadi titik kumpul semua manusia pada saat hari kebangkitan kelak di akhir zaman. Apakah lokasinya ada di bumi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyinggung soal lokasi Padang Mahsyar yang dimaksud di sejumlah riwayat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa Padang Mahsyar di bumi yakni berada di Syam. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Syu'aib al-Arnaud yang diriwayatkan dari jalur Maimunah. Dalam riwayat hadis itu, Maimunah berkata bahwa dia baru saja melintasi Baitul Maqdis. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Itu padang mahsyar tempat berkumpul dan padang mansyar tempat menyebar. Datanglah dan salatlah di dalamnya. Sungguh salatnya itu seperti 1000 salat di masjid lain." Dalam Sahih At-Targhib disebutkan riwayat dari jalur Abu Dzar Al-Ghifari. Riwayat ini menyebutkan, Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah tentang sholat di Baitul Maqdis. Apakah lebih utama ketimbang sholat di Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi? Kemudian Rasul menjawab bahwa satu sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih utama dari tempat sholat di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tempat sholat yang baik, dan ini adalah tanah tempat berkumpul dan menyebar. Tetapi akan datang waktunya pada manusia di mana ada seorang yang memiliki tanah seukuran tali kudanya. Lalu di tempatnya itu dia melihat Baitul Maqdis yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Dalam hadis yang diriwayatkan Syu'aib al-Arnaud dari jalur Abu Hakim bin Muawiyah juga disebutkan mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan bahwa Syam adalah tanah tempat berkumpul manusia atau padang mahsyar di bumi pada saat datangnya hari kiamat. Tangan Rasulullah menunjuk ke arah Syam dan bersabda, "Di sanalah kalian akan berkumpul dengan kaki telanjang atau kendaraan atau berjalan terbalik kepala di bawah di hari kiamat. 70 umat kelompok akan mati dan kalian adalah yang terbaik dan paling mulia di antara mereka bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Syu'aib al-Arnaud dari jalur Abu Hakim bin Muawiyah dengan sanad yang sahih. Yusuf bin Abdullah al-Wabil dalam Asyirat As-Sa'ah menjelaskan maksud hadis tersebut. Dia menyampaikan maksud dari berkumpulnya orang-orang pada hadis itu ialah banyak orang yang berdesak-desakan dalam kehidupan dunia ini dan mereka bukan dalam kondisi dibangkitkan dari kubur seperti api, tetapi bukan api akhirat. Inilah yang terjadi di Padang Mahsyar. Berkumpulnya manusia di Padang Mahsyar merupakan salah satu fase peristiwa di hari kiamat. Di Padang Mahsyar seluruh manusia sejak Nabi Adam hingga orang terakhir di dunia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mereka dibangkitkan dari alam barzah, alam kubur. Al-Quran menggambarkan situasi saat itu. Di sana setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakan dahulu dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan. Di tempat itu, Padang Mahsyar, tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Quran Surat Yunus ayat 30. Berikut ini kondisi umat manusia dan suasana Padang Mahsyar sebagaimana dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sejumlah hadisnya. Tak berpakaian. Di Padang Mahsyar, manusia tidak berpakaian. Itu berdasarkan hadis berikut. Aisyah berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang tanpa pakaian dan tanpa disunat." Lantas aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apa laki-laki dan perempuan memandang satu sama lain?" Rasulullah menjawab, "Wahai Aisyah, masalah yang akan dihadapi lebih penting dari sekedar melihat satu dengan yang lain." Muttafaq alaih. Artinya, amat besar intensitas kecemasan tiap orang menunggu keputusan Allah atas diri masing-masing. Tak terbersit keinginan untuk berbuat yang tak senonoh, meski semua orang telanjang.
matahari didekatkan. Di padang mahsyar, jarak antara manusia dan matahari sangat dekat. Oleh karena teriknya matahari, keringat bercucuran dengan amat deras sehingga meredam sebagian atau bahkan seluruh tubuh mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari kiamat, matahari didekatkan kepada seluruh penduduk hingga berjarak 1 mil di atas kepala mereka. Lalu seluruh manusia akan tergenang dalam peluh mereka berdasarkan kadar amalan mereka di dunia. Hadis riwayat Muslim. Masa tunggu ini akan sangat menyiksa bagi orang-orang kafir, namun tidak demikian bagi mereka yang dikehendakinya. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari manusia bangkit menghadap Allah Tuhan semesta alam. Quran Surat Mutaffifin ayat 6. Pada hari manusia bangkit menghadap Allah Rabiul Alamin, Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 6, selama setengah hari, dari 1 hari yang kadarnya 50.000 tahun. Maka diringankan bagi orang mukmin sehingga lamanya seperti matahari menjelang terbenam sampai terbenam. Naungan Allah. Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah dengan naungan arsy-Nya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Tuhannya, orang yang hatinya terpaut pada masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah sehingga berkumpul dan berpisah karena Allah, lelaki yang diajak berzina oleh seorang yang berkedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Orang yang bersedekah lalu merahasiakannya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Orang yang berzikir kepada Allah kala sunyi lalu bercucuran air matanya. Hadis riwayat Bukhari. Peristiwa di padang mahsyar merupakan satu fase yang pasti akan dilalui semua manusia yang pernah hidup di dunia. Fase ini pasti terjadi sebagaimana pastinya hari kiamat akan terjadi. Padang mahsyar, bumi lain di akhir zaman. Bumi tempat hamba-hamba Allah dikumpulkan pada hari kiamat adalah bumi lain, bukan bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu hari ketika bumi diganti dengan bumi lain dan langit pun diganti dan mereka keluar menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Penakluk. Quran Surat Ibrahim ayat 48. Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kita tentang keadaan bumi yang baru tempat manusia dikumpulkan ini. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad yang mengaku mendengar Rasulullah SAW bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat di bumi yang putih afra, seperti lembaran roti naki. Sahal atau yang lain menambahkan, di sana tidak ada maklam bagi seorang pun. Al-Khattabi mengatakan, afar tunggal afro berarti putih, tidak jernih. Iyad mengatakan, afar berarti putih dengan sedikit kemerah-merahan. Ibnu Faris mengatakan, afro berarti putih bersih. Kata naki berarti tepung yang bersih dari campuran dan ampas. Kata maklam berarti tanda yang menunjukkan jalan ke suatu tempat seperti gunung dan batu besar atau sesuatu yang dibuat oleh manusia untuk menunjukkan jalan atau pembagian wilayah. Banyak nas dari sejumlah sahabat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bermaksud sama dengan hadis yang telah kami kemukakan di sini. Abdul bin Humaid dan At-Tabari dalam tafsir mereka serta Al-Baihaqi dalam buku Syub Al-Iman telah menukil dari jalur Amr bin Maimun dari Abdullah bin Mas'ud tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hari ketika bumi diganti dengan bumi lain. Ibnu Mas'ud mengatakan, bumi diganti dengan bumi yang bagaikan perak, tidak terkena noda dan kesalahan. Para perawi hadis ini sahih, tetapi hadis ini mauquf, sanadnya hanya sampai ke sahabat. Al-Baihaqi menukil dari jalur yang lain yang marfu, sanadnya sampai ke Nabi, tetapi menurutnya yang mauquf lebih sahih. At-Tabari dan Al-Hakim juga menukil hadis ini dari jalur Asim dari Zir bin Hubaisi dari Ibnu Mas'ud dengan redaksi bumi yang putih bagaikan batangan perak, dan para perawinya juga terpercaya.
Abdul bin Humaid menukil dari jalur Al-Hakam bin Abban dari Ikrimah bahwa ia mengatakan, telah disampaikan kepada kami bahwa bumi ini, yaitu bumi dunia, akan habis dan di sampingnya ada bumi lain tempat manusia dipindahkan dari bumi dunia. Dalam hadis yang panjang tentang sangkakala, bumi diganti dengan bentangan kulit yang di sama. Kamu tidak melihat ada lekukan dan tonjolan di sana, benar-benar rata. Kemudian Allah memanggil makhluk-makhluk dengan satu kali panggilan. Mereka pun langsung berada di bumi baru itu, sebagaimana tempat mereka di bumi pertama, yang dulu di perut bumi, sekarang pun di perut bumi, yang dulu di permukaan, sekarang pun di permukaan. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang diganti itu hanya sifatnya. Di antara yang mengisyaratkan hal itu ialah hadis mauquf dari Abdullah bin Amr. Bila hari kiamat tiba, bumi dibentangkan seperti bentangan kulit dan makhluk-makhluk pun dikumpulkan. Juga hadis marfu dari Jabir, bumi dibentangkan seperti bentangan kulit dan tidak ada ruang bagi manusia di dalamnya kecuali seukuran 2 tapak kakinya. Para perawi hadis ini terpercaya, hanya saja terdapat perbedaan tentang 2 orang sahabat Az-Zuhri. Ada lagi hadis Ibnu Abbas dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hari ketika bumi diganti dengan bumi lain. Ia mengatakan, bumi ditambahi, dikurangi dan dihilangkan bukit-bukit dan gunungnya, lembah dan pepohonannya, serta dibentangkan bagaikan kulit yang disamak. Waktu penggantian bumi dan langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahu kita bahwa waktu selesainya penggantian ini ialah waktu manusia melewati sirat atau titian atau sesaat sebelum itu. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, saya berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang firman Allah, yaitu hari ketika bumi diganti dengan bumi lain dan langit pun diganti. Di manakah manusia berada saat itu, ya Rasulullah? Beliau menjawab, di atas sirat. Dalam Sahih Muslim juga diriwayatkan dari Sauban bahwa salah seorang pendeta Yahudi bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di manakah manusia berada pada hari bumi dan langit diganti dengan yang lain? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka berada dalam kegelapan sebelum jembatan. Yang dimaksud dengan jembatan adalah sirat. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.